Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya, 40. Mengakhiri hidupnya. Kau tahu, seharusnya kita tidak pernah bertemu lagi. Seharusnya kau biarkan aku ketika aku tidak mengenalimu. Apa kau tahu bagaimana usahaku menghapus ingatanku tentangmu? Bagaimana kerasnya aku menghapus semua luka yang kau berikan untukku? Dan sekarang, kau membuatku mengingat semuanya dengan paksa. Padahal, aku sudah berusaha keras untuk menghapusnya. Helios memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Suaranya terdengar seperti orang yang hampir kehabisan napas. Menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan, sampai-sampai rasanya aku ingin mati. Kenapa aku tidak mati saja bersama anakku? Kenapa? Kenapa aku harus hidup seperti ini? Semenderita apapun Helios dulu, ia tidak pernah berpikir untuk mati. Siksaan seberat apapun, ia masih memiliki semangat untuk hidup. Akan tetapi, siksaan yang Zeus berikan seolah sudah mendarah daging. Terlebih di hari di mana pria itu membunuh calon anaknya. Maafkan aku, Heli. Aku salah. Aku bersalah. Maafkan aku, Heli. Zeus memeluk Helios dengan air mata yang bercucuran. Ia menyesal. Sungguh-sungguh menyesal. Bisa dikatakan hari ini adalah hari kehancuran Helios dan Zeus. Hari di mana mereka berada di titik terendah. Bersama luka hati yang enggan untuk pergi sekedar memberi sedikit kebahagiaan. Luka mereka terus membelenggu hati hingga mereka begitu tersakiti. Tidak, aku akan memaafkanmu kalau kau mau menceraikanku, tolak Helios. Tidak bisa, aku mencintaimu, Heli. Aku gila tanpamu. Tidak bisakah kau beri aku satu kesempatan? Ayo, kita mulai rumah tangga kita dari nol, ujar Zeus membujuk. Tidak, Mas, tidak bisa, tolak Helios menggeleng cepat. Aku mohon, Heli, sekali ini saja. Aku janji tidak akan pernah menyakitimu. Kalau sampai aku melakukannya, aku sendiri yang akan mengurus surat percayaan kita. Mohon Zeus sambil terus membujuk. Zeus tidak bisa membayangkan jika hidup tanpa Helios. Dulu ia dirawat di rumah sakit jiwa hanya menghabiskan waktu berbulan-bulan saja. Jika ia harus kehilangan Helios lagi, ia tidak yakin akan bertahan berapa lama lagi tinggal di rumah sakit jiwa. Aku lelah, Mas. Aku juga mengantuk, ingin tidur. Lirih Helios tiba-tiba keluar dari pembicaraan. Zeus cukup bingung. Perasaannya kembali tidak enak, tetapi berusaha mengenyahkannya. Ya sudah, ayo tidur. Pria itu mengangkat tubuh Helios dan membaringkannya di tempat tidur. Lalu membiarkan sang istri berbaring memunggunginya. Selamat tidur, sayang, bisik Zeus dalam hati sambil menatap sendu punggung Helios. Waktu berjalan sangat lambat. Meski mengantuk, tetapi Zeus tidak berencana untuk tidur. Terus saja menatap punggung Helios. Ia merasa ada yang tidak beres dan takut sang istri akan kembali menghilang. Jadi, ia akan terus berjaga. Ia tidak ingin tertidur dan ketika ia membuka mata di keesokan harinya Helios sudah tidak ada di sisinya. Kau mau kemana? Tanya Zeus terkejut. Tidak sengaja tertidur dan tiba-tiba mendengar sebuah pergerakan. Aku haus, mau minum, saut Helios dengan suara serak. Duduklah, biar aku saja yang ambil di bawah, kata Zeus menawarkan. Belum sempat menolak, Zeus sudah melangkah keluar. Helios hanya bisa menghembuskan napas berat dan duduk.
Tidak membutuhkan waktu lama, Zeus kembali dengan segelas air putih. "Minumlah," kata pria itu sambil menyodorkan gelas air. Helios menerimanya dan meneguknya hingga tak bersisa. Lalu menyerahkannya kembali pada Zeus. "Terima kasih," kata wanita itu. Zeus mengangguk dan meletakkan gelas di nakas. "Tidurlah." Pria itu membantu menyelimuti tubuh istrinya dan berjalan ke arah sofa untuk duduk. "Kau tidak tidur?" tanya Helios. "Tidak, aku tidak mengantuk," balas Zeus datar. "Tidurlah, ini sudah malam dan kau harus bekerja besok pagi," ujar Helios sambil melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 malam. "Aku sudah tidak bekerja, jadi tidak tidur pun tidak masalah," balas Zeus. Sejak dipecat ayahnya kala itu, Zeus tidak lagi bekerja. Koma di rumah sakit 3 bulan, dirawat di rumah sakit jiwa hampir 1 tahun, dan sisa waktunya digunakan untuk kursus memasak sebelum akhirnya bertemu kembali dengan Helios. "Kenapa tidak bekerja? Apa kau sakit?" tanya Helios khawatir. "Apa kau akan percaya kalau aku ceritakan?" Zeus menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Tidurlah, aku akan duduk di sini," lanjut pria itu. Ya, meski penasaran, tetapi Helios tidak berencana untuk meminta Zeus menceritakannya. Ia memejamkan mata dan kembali tidur. Keesokan harinya, ia kembali mencium aroma masakan. Seperti semalam, ia melihat pemandangan yang sangat indah. Tangan cekatan Zeus bergerak lincah mengaduk-aduk wajan menggunakan spatula. Lalu ia melangkah masuk dan duduk di kursi makan. "Kenapa kau mengambil kursus memasak?" tanya Helios tiba-tiba. "Astaga!" Zeus terkejut sambil melempar spatula ke wajan. "Sejak kapan kau ada di sini?" "Baru saja," saut Helios singkat. "Oh, aku sengaja kursus memasak agar bisa membuatkan sesuatu untukmu. Aku ingin bangun di pagi hari dan memasak makanan yang lezat. Aku ingin cepat-cepat pulang bekerja dan memasak di rumah. Jadi, kau tidak perlu bersusah payah memasak lagi," jelas Zeus sambil sesekali menoleh ke belakang. Penjelasan Zeus cukup membuat Helios tersentuh. Ia pikir kenapa pria itu tidak berubah sejak dulu saja. Kenapa harus berubah di saat ia tak bisa menerima perbuatan baik darinya? "Tapi aku tidak suka makanan buatanmu. Rasanya sangat-sangat aneh dan kau harus tahu itu," ujar Helios berbohong. Ia sengaja ingin membuat Zeus sakit hati dan marah. "Benarkah?" Helios mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah, nanti aku akan mencoba kursus di tempat lain. Mudah-mudahan saja kau akan suka masakan buatanku," lanjut Zeus tersenyum. "Bukan itu maksud aku. Seharusnya kau marah bukan malah seperti ini," kata Helios sambil menggebrak meja. "Untuk apa dan kenapa aku harus marah? Aku justru senang karena kau berkata jujur. Jadi, aku akan bisa memperbaiki kekuranganku dalam hal memasak." Zeus mematikan kompor dan melangkah mendekat. Bukan seperti itu yang Helios harapkan dari Zeus. Wanita itu ingin sang suami marah dan memintanya untuk segera menceraikannya seperti dulu. Bukannya malah senang dan seolah diberi masukan. "Karena seperti itulah kau dulu. Kau selalu memarahiku meski aku tidak pernah membuat kesalahan. Kau selalu mencari-cari kesalahanku yang sebenarnya tidak ada. Jadi, kenapa kau bertanya apa dan kenapa? Kau sedang berpura-pura lupa atau memang lupa ingatan?" Sangga Helios menggebu. "Maaf,
Dulu aku memang seperti itu dan aku menyesal. Tapi sekarang tidak lagi. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Jadi, bisakah aku kembali duduk dan kita sarapan bersama? Entah dengan cara apa agar Helios mau memaafkannya. Jujur, Zeus sendiri sulit memaafkan dirinya sendiri, tetapi ia sudah mulai belajar untuk menjadi lebih baik dan perlahan ia mulai memaafkan dirinya sendiri. Bisa saja aku kembali duduk dan menikmati sarapan pagi ini bersamamu. Tapi apa? Potong Zeus tidak sabaran. Sarapan pagi ini akan menjadi yang terakhir kalinya kita makan bersama. Jelas Helios datar. Heli, aku mohon. Aku janji akan memperbaiki semua kesalahanku di masa lalu. Zeus mendekat dan meraih jemari istrinya. Helios membuang muka sambil menghempaskan tangannya. Manik matanya berkaca-kaca dan bibirnya terlihat bergetar. Sebenarnya wanita itu masih mencintai Zeus. Hanya saja setiap kali berdekatan, ingatan tentang hari di mana Zeus membunuh calon anaknya terus tergambar. Sehingga ia sulit menerimanya meski banyak sekali perubahan dalam diri Zeus. Mas, tidak ada yang bisa diperbaiki. Aku tahu kau sudah berubah menjadi lebih baik. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kau berusaha keras untuk menjadi suami yang baik dari yang terbaik. Helios menyeka pipinya yang basah akan air mata. Kalau hanya luka fisik seperti yang kau lakukan padaku dulu, meski aku harus koma berhari-hari hingga berminggu-minggu, mungkin aku masih bisa memaafkanmu dan memberimu satu kesempatan lagi, karena aku pikir itu masih bisa diperbaiki. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diperbaiki di dunia ini. Kesalahan di mana kau membunuh darah dagingmu sendiri, calon anak kita. Sambung Helios menggebu. Aku tahu, tapi saat itu aku sedang tidak sadar. Aku sedang kacau karena kehamilan Main dan tiba-tiba kau juga hamil di tengah kacaunya pikiranku karena hubunganmu dengan pengacara Aka. Ujar Zeus berusaha menjelaskan duduk permasalahan mengapa ia tega membunuh darah dagingnya sendiri. Aku sudah berulang kali menjelaskannya padamu kalau aku dan Mas Aka tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kau tidak pernah percaya. Kau selalu saja menganggapku wanita murahan. Lalu, kenapa kau berusaha mempertahankan wanita murahan ini alih-alih menceraikannya? Helios melangkah mundur secara perlahan sambil tersenyum sinis. Aku... Zeus terlihat kebingungan harus berkata apa. Melihat Zeus sedang tidak fokus, Helios berbalik dan melangkah setengah berlari. Keluar dari area ruang makan, melewati ruang tamu dan berencana untuk pergi. Sementara Zeus, pria itu menyadari ketidakberadaan istrinya. Sontak ia berlari sekuat tenaga, mengejar takut kehilangan Helios dan tidak bisa bertemu lagi. Lepas Mas, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Lirih Helios ketika Zeus berhasil mendekap tubuhnya dari belakang. Tidak bisa Heli, aku bisa gila jika aku harus hidup tanpamu. Balas Zeus menggeleng cepat. Aku juga sama, aku bisa gila jika aku terus-menerus bersamamu. Mendengar ucapan Helios, sontak Zeus langsung melepaskan kedua tangannya. Tatapan mata pria itu berubah kosong diiringi langkahnya yang mundur ke belakang. Ia memang tidak bisa hidup tanpa Helios, bahkan rasanya seperti ingin mati. Namun mendengar ucapan yang baru saja Helios lontarkan membuat kepala pria itu berputar-putar. Pergilah jika kebahagiaanmu memang bukan bersamaku. Bila perlu, aku akan menghilang dari kehidupanmu untuk selamanya, agar kau selalu diputi kebahagiaan. Lirih Zeus dengan bulir-bulir benih yang perlahan menetes.
Setelah mendengar ucapan Zeus, tanpa pikir panjang Helios pun langsung berlari keluar. Ia sama sekali tidak bisa mencerna arti dari ucapan suaminya. Yang ia pikirkan saat ini, ia bisa terlepas dari Zeus dan bayang-bayang masa lalu. Baru saja keluar, tiba-tiba Helios terdiam. Ucapan terakhir Zeus berputar-putar di kepalanya. Merasa ada yang aneh, akhirnya ia kembali masuk ke dalam. Sayangnya, ia tidak mendapati pria itu di sana. Lalu pergi ke dapur, kamar, dan ruang santai. Hingga pada akhirnya ia mendapati Zeus di balkon sedang siap-siap melompat turun ke bawah sambil merentangkan kedua tangan. "Maze!" teriak Helios histeris. Telinganya seakan tuli, tidak menoleh dan fokus menatap ke depan. Tujuannya kali ini hanya satu, yaitu menghilang dari kehidupan Helios dengan cara mengakhiri hidupnya agar Helios bahagia. "Jangan macam-macam, Mas. Cepat turun." "Maze, aku mohon turun." Zeus tidak menghiraukan seruan Helios. Ia memejamkan matanya dan bersiap untuk melompat. "Oke, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi turunlah," ujar Helios putus asa. "Jangan bercanda, Heli. Pergilah dan berbahagialah," balas Zeus datar. Ia pikir Helios hanya ingin menggagalkan rencananya saja. Untuk kesempatan yang istrinya berikan hanya asal bicara karena panik. "Aku serius, Mas. Ayo kita coba sekali lagi," ujar Helios dengan raut serius. "Tidak perlu, Heli. Jangan menyakiti dirimu sendiri demi aku. Atas apa yang telah aku lakukan padamu selama ini, aku memang pantas mati. Jadi, jangan pernah memaafkanku meski di kehidupan selanjutnya," balas Zeus jauh lebih serius. "Baiklah, aku juga akan ikut denganmu. Ayo kita lompat sama-sama saja." Helios sudah berdiri di samping Zeus siap untuk melompat. Zeus menoleh ke samping. Melihat keseriusan di wajah Helios membuatnya urung melompat. Akhirnya, ia melompat turun dari besi penjagaan dan memeluk istrinya erat. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.